warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Sayutara Mazaya dari Prodi Akuntansi, ingin menjelaskan bab 3 tentang iktidal. Baik, saya akan menjelaskan bab 3 tentang iktidal, konsep dan strategi internalisasi. A. Pendahuluan. Kedekatan dengan media sosial menjadikan generasi milenial memperoleh limpahan informasi yang terkadang jika tidak disaring dengan baik akan membawa dampak yang tidak baik pula. Dampak negatif yang dialami generasi milenial adalah mudahnya generasi ini dimasuki doktrin-doktrin transnasional berpaham radikal. Salah satu hal yang mendasari dampak negatif ini terjadi adalah lambatnya orang dewasa menyadari bahwa melalui media sosial, radikalisme dapat menyebar dengan mudah hingga mengakar dalam benak generasi milenial bangsa khususnya mahasiswa. B. Pengertian iktidal. Ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, maka tidak akan terlepas dari yang namanya iktidal atau bersikap proporsional. Pada dasarnya, adil berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna lurus, lawan dari bengkok. Ada beberapa pendapat tentang pengertian iktidal atau adil, diantaranya. Yang pertama, menurut Kartono, adil memiliki makna tidak berat sebelah, berbuat sepatutnya atau tidak sewenang-wenang, mendapat perlakuan atau jaminan yang sama. Kartono 2019. Yang kedua, menurut Kahar Mansur ada beberapa makna terkait adil, yaitu A. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. B. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang. C. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih, tanpa kurang, antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau orang yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran. Yang ketiga, adil menurut Abdurrahman Wahid yang dikutip oleh Junaidi Effendi bahwasanya adil berasal dari bahasa Arab al-adl yang memiliki arti sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang, dan cara yang tepat dalam pengambilan keputusan. C. Referensi nilai iktidal. Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan, karena Allah memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil, baik kepada Allah, diri sendiri, dan orang lain. Al-Quran memandang bahwa keadilan merupakan inti ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan. Konsep iktidal yang dibawa Al-Quran sangatlah konseptual dalam kehidupan. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8. D. Indikator nilai iktidal. Moderasi dan sikap moderat dalam beragama selalu berkonsentrasi dengan nilai-nilai yang ada di kanan dan kirinya. Dan untuk melakukan hal tersebut, untuk menetapkan sikap kita apakah sudah mengarah ke hal yang moderat, maka perlunya upaya supaya bisa terukur. Indikator nilai-nilai iktidal adalah sebagai berikut. 1. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. 2. Tidak berat sebelah. 3. Proporsional dalam menilai sesuatu. 4. Berlaku konsisten. 5. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 6. Mempertahankan hak pribadi dan memberikan hak orang. E. Tujuan dan urgensi nilai iktidal. Yang pertama, akidah.
A. Keseimbangan dalam penggunaan dalil akli dan dalil nakli. B. Memurnikan akidah dari pengaruh luar Islam. C. Tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, bid'ah, apalagi kafir. Yang kedua, syariat. A. Berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. B. Dapat menerima perbedaan pendapat dalam menilai masalah yang memiliki dalil yang multi-interpretatif atau jani. Ketiga, tasawuf atau akhlak. A. Tidak mencegah, bahkan menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam selama menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dalam prinsip-prinsip hukum Islam. B. Mencegah sikap berlebihan atau gulu dalam menilai sesuatu. C. Berpedoman kepada akhlak yang luhur, misalnya sikap syaja'ah atau berani, atau antara penakut dan ngawur atau sembrono, sikap tawadu atau antara sombong dan rendah diri, dan sikap dermawan atau antara kikir dan boros. 4. Pergaulan antar golongan. A. Mengakui watak manusia yang senang berkumpul dan berkelompok berdasarkan unsur pengikatnya masing-masing. B. Mengembangkan toleransi kepada kelompok yang berbeda. C. Pergaulan antar golongan harus atas dasar saling menghormati dan menghargai. D. Bersikap tegas kepada pihak yang nyata-nyata memusuhi agama Islam. 5. Kehidupan bernegara. A. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan karena merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa. B. Selalu taat dan patuh kepada pemerintah dengan semua aturan yang dibuat selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. C. Tidak melakukan pemberontakan atau kudeta kepada pemerintah yang sah. D. Kalau terjadi penyimpangan dalam pemerintahan, maka mengingatkannya dengan cara yang baik. 6. Kebudayaan. A. Kebudayaan harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar, dinilai dan diukur dengan norma dan hukum agama. B. Kebudayaan yang baik dan tidak bertentangan dengan agama dapat diterima dari manapun datangnya, sedangkan yang tidak baik harus ditinggal. C. Dapat menerima budaya baru yang baik dan melestarikan budaya lama yang masih relevan. 7. Dakwah. A. Berdakwah bukan untuk menghukum atau memberikan vonis bersalah, tetapi mengajak masyarakat menuju jalan yang diridhoi Allah. B. Berdakwah dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang jelas. C. Dakwah dilakukan dengan petunjuk yang baik dan keterangan yang jelas, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sasaran dakwah. Internalisasi nilai i'tidal dalam pembelajaran perkuliahan PAI. F. Internalisasi nilai i'tidal. Bahan kajian utama yang pertama, konsep ketuhanan dan implikasinya dalam kehidupan sosial. Indikator-indikator i'tidal yang diinternalisasikan. Yang pertama, A. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. B. Proporsional dalam menilai sesuatu. C. Mempertahankan hak pribadi dan memberikan orang lain. Yang kedua, konsep manusia sebagai makhluk bertuhan. A. Tidak berat sebelah. B. Proporsional dalam menilai sesuatu. 3. Sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya. A. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. B. Tidak berat sebelah. C. Proporsional dalam menilai sesuatu. D. Berlaku konsisten. E. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Strategi internalisasi i'tidal. G. Strategi internalisasi i'tidal. Bahan kajian utama yang pertama, konsep ketuhanan dan implikasinya dalam kehidupan sosial.
Strategi internalisasi nilai i'tidal. Yang pertama, informasi. Tidak ada larangan bagi umat muslim berbuat kebaikan kepada non-muslim, bertetangga, bergaul, bahkan bersahabat selama mereka tidak mengajak kepada hal yang berbau maksiat atau melarang umat muslim beribadah. Kedua, standar sumber informasi sehingga menjadi yakin kebenaran informasi. Ketiga, sikap moderat yang ditampilkan. Toleransi sebagai warga negara wajib dijaga namun tidak mengesampingkan koridor syariah, sehingga berbuat baik tersebut harus proporsional. 4. Nilai moderat yang terinternalisasi. A. Proporsional dalam menilai sesuatu. B. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Mempertahankan hak pribadi dan memberikan hak orang lain. D. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. E. Tidak berat sebelah. 5. Karakter moderat yang menjadi aksi menghormati, menghargai hingga berbuat baik kepada non-muslim.